Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak. Sore Neng, Waalaikumsalam. Bapak, saya Salsabila dari Stika PPNI Jawa Barat. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang diet pada pasien hemodialisa. Bapak boleh lihat ini leaflet brosurnya. Yang mana Neng? Oke, yang ini dibaca nanti saya jelasin ya Pak ya. Iya Neng. Bapak sebelumnya tahu nggak hemodialisis itu apa? Gak tahu Neng, hemodialisis teh meureunna cek abi mah eta hemodialisis. Naon ya Neng, penyakit atau teh naon Neng? Hemodialisis itu berasal dari kata hemo, artinya darah, sama dialisis artinya pemisahan zat terlarut. Jadi artinya proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh. Jadi kayak ini Pak, Bapak cuci darah gitu. Gitu Pak. Dan itu darah saya dicuci atau gimana Neng? Ya jadi nanti kalau misalkan Bapak mau cuci darah ke rumah sakit, itu Bapak datang ke rumah sakit, jadi tidak bisa dilakuin sendiri seperti cuci darah biasa gitu Pak. Ada alatnya. Modal alatnya Neng. Iya. Tujuannya saya itu menjelaskan tentang diet pada pasien hemodialisa itu untuk mempertahankan status gizi si pasien tersebut, terus mengatur keseimbangan dan keseimbangan cairan dan elektrolitnya, sama mencegah dan mengurangi progresivitas gagal ginjal gitu Pak. Ada prinsip dan syarat diet diet hemodialisa ini Pak. Jadi bentuk makanannya itu harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Terus seperti protein, lemak, energi itu juga udah ada sudah ada takarnya, tidak bisa sembarangan dengan seperti orang yang sehat gitu Pak ya. Karbohidratnya juga 60-65% dari energi total. Terus kebutuhan cairannya juga harus sesuai dengan jumlah urin. 24 jam itu 500 ml cairan yang keluar melalui keringat dan gitu, pernafasan gitu Pak. Ya, Garam dapur juga harus dibatasi kalau si pasien mengalami edema. Edema itu bengkak karena penumpukan cairan serta hipertensi. Gitu Pak. Kalau terus untuk dietnya sendiri ada makanan yang dianjurkan dan dibatasi. Seperti misal dari karbohidrat yang dianjurkan itu seperti gula, selai, sirup, permen, madu, itu untuk menambah energi gitu. Terus kalau dari karbohidrat yang dibatasinya itu harus dari nasi, jagung, kentang, makaroni, pasta, vermont. Karena kan tadi kan kata saya juga apa Pak, karbohidratnya juga harus dibatasi kan. Nasi juga tidak boleh terlalu banyak makan nasi. Yang dibatasi itu daging kambing, daging ayam, ikan, hati, keju, udang, telur, itu nggak boleh. Nabatinya juga sama Pak, tahu, tempe, oncom, kacang tanah. Kalau ada sayuran juga Pak, dianjurkan semua sayuran. Begitu, paria juga dianjurkan. Boleh itu juga, Begitu. tapi kecuali untuk pasien dengan hiperkalemia. Hiperkalemia itu apa Itu nih? kelebihan kalium gitu kan gitu. Ya seperti itu. Iya. Terus kalau yang dibatasi kan tadi sayuran tinggi kalium seperti peterseli, buncis, bayam, daun pepaya muda. Gitu nih. Tapi apabila dan lain-lain apabila pasien mengalami hiperglikemi gitu. Glikemi itu naon nih? Tadi yang kata saya bilang kelebihan kalium dalam darah. Buah-buahannya juga sama, boleh untuk pasien seperti hemodialisa gagal ginjal kronik, kecuali pasien hiperglikemi. Yang dibatasinya itu seperti apel, jeruk, pisang, pepaya, alpukat. Mengalami hiperglikemi lagi gitu. Lemaknya ada yang boleh itu minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak kedelai, margarin, rendah garam. Keberhasilan terapi diet itu bisa dilihat dari misalkan terkendalinya asupan natrium yang kita makan, yang dilihat dari tekanan darahnya sama si edemanya, bengkaknya. Terus cukupnya asupan kalori yang Bapak konsumsi ditandai dengan tidak adanya katabolisme. Jadi Bapak ada pertanyaan enggak? Ada Neng, apakah penting Neng diet pada pasien hemodialisa juga Bapak? Penting, soalnya untuk mencukupi kebutuhan gizi, kebutuhan zat gizi
penting Pak, soalnya untuk mencukupi kebutuhan zat gizi sesuai kebutuhan perorangan agar status gizi Bapak itu optimal, sama menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit gitu Pak. Jadi harus dijaga juga makanan, bener-bener karena kan Bapak sekarang sakit ya, Iya. jadi bener-bener harus dijaga gitu Pak. Sudah Pak, tidak lagi pertanyaan? Tidak ada Neng, saya sangat paham Bapak menuhun pisan ku Neng dijelaskan jadi Bapak ngartos. Iya. Makasih ya Pak untuk kerjasamanya. Maaf kalau saya banyak salah kata atau mungkin Bapak kurang paham. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Neng.